Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pian Januddin, saya offering E23 dan sekarang saya bersama Bu Nurma. Ya, Nah, perkenalkan saya Nurma Septiana Dewi, saya guru BK di SMK Nasional Malang. kali ini kita akan melakukan wawancara mengenai tentang karir dari Bu Nurma. Hmm. Mungkin bisa dijelaskan biografi panjenengan. Ya, nama saya Nurma Septiana Dewi, saya orang Malang, saya lahir di Malang tanggal 9 September 1997. Nah, saya dulu masuk di Universitas Negeri Malang tahun 2016, jurusan BK juga. Saya setelah lulus dari UM langsung mengajar di SMK Nasional. Dekatnya. Lalu dari segi latar belakang Bu Nurma ini seperti apa? Latar belakang. Mungkin bisa dijelaskan dari ini. SD-nya di mana? Oh iya iya iya. Oke. Saya dulu SD-nya di SD Pakai Saji 3. Rumah saya kan Pakai Saji. Oh, iya. SD Pakai Saji 3. Saya SMP-nya SMP Negeri 4 Kepanjen. SMA-nya SMA Negeri 1 Kepanjen. Kuliah di UM tahun 2016. Lulusnya langsung bekerja di SMK Nasional Malang. Seperti itu. Berarti kesehariannya pulang pergi dari Malang sini ke Panjen gitu ya. Kalau rumah saya kan pakai saji. Oh ya, Kalau dulu waktu kuliah itu saya ngekos. Tapi ngekos walaupun rumah saya pakai saji. Karena saya dulu tidak bisa sepeda motoran. iya. Jadi sama orang tua saya akhirnya disuruh ngekos aja biar nggak bingung antar jemput. Kalau di SMP, SMA kan di Panjen itu masih terjangkau angkot. Hanya setengah jam nggak sampai lah kalau pakai taksi Panjen itu. Nggak terlalu jauh. Oke, lalu lama profesi jenengan sebagai guru ini kira-kira sudah berapa lama? Tahun 2024 ini adalah tahun, insya Allah tahun ketiga. Saya masuk di SMK Nasional itu Januari 2022. Sampai sekarang tahun 2024 ya. Iya, Sekitar, sudah 3 tahun ya berarti ya saya ya. ya, kurang lebih berapa? 3 tahun, ya sekitar segitu. 3 tahun jadi berbeda di sini. Ya. Lalu pertimbangannya panjenengan ini memilih profesi dan juga perencanaan karir jenengan yang dilakukan sampai mencapai profesi ini. Dulu waktu SMA itu saya diskusi dengan orang tua ya. Yang pertama yang jelas gitu. Karena tidak hanya guru saja yang saya pilih. Jadi tidak hanya UM saja yang saya pilih dulu itu. Saya pengen masuk ahli gizi UB sama di UM. Pokoknya guru. Pokoknya ngajar. Tapi saya memang belum spesifik ini mau jadi guru apa. Cuman karena pertimbangan orang tua kok sepertinya ibu saya itu kalau saya masuk ke dunia kesehatan agak riskan. Ya, Riz. Riskannya itu adalah shiftnya kan pagi malam gitu kan ya. Lah itu nanti Sekali. ada bilang, "Iya, sudah menikah gimana? Terus anak gimana?" Akhirnya saya pikir-pikir lagi, oke lah saya masuk UM aja. BK itu menjadi salah satu pilihan saya karena saya dulu sebenarnya tuh enggak lolos SBMPTN. Saya tidak lolos SBMPTN dulu. Terus akhirnya waktu saya daftar mandiri, waktu SBMPTN kan saya IPC. Nah, daripada saya pusing IPC lagi, saya milihnya itu Soshum. Jadi Soshum itu BK menjadi salah satu opsi saya. Saya merasa bahwa kok kayaknya ini bisa. Gitu. Saya di sekolah, saya tetap bisa ngajar, tapi saya tidak harus berkecimpung di dunia matematika. Saya mikirnya gitu, karena saya menghindari hal-hal yang hitung-hitungan sebenarnya masuk BK itu. Itu. Itu milihnya yang pilihan pertama adalah bimbingan konseling. Yang kedua itu pendidikan IPS. Gitu. Ternyata yang keterima yang di IPK. Terus kok bisa jenengan ini punya kepikiran ke ABK saja selain menghindari matematika Mm-mm, enggak mm-mm, seperti di sejarah mm-mm, atau PKN atau kok mm-mm, kenapa kok di BK gitu. mm-mm. Dulu itu salah satu minat saya selain ahli gizi itu psikologi. Psikologi sesuatu yang berbau dengan manusia. Maksudnya kan dekat yang yang kita yang kita hadapi nantinya kan manusia. Bukan kalau teknik kan mesin apa gitu kan. Saya merasa waduh, kayaknya ini terlalu.
apa ya, terlalu anu banget gitu loh, gitu. Jadi akhirnya saya minatnya sebenarnya psikologi atau sesuatu yang berbau manusia, yang saya berhubungan dengan manusia gitu. Tapi orang tua saya waktu itu tetap bisa kerjanya di sekolah aja. Oke, saya ambil BK akhirnya. Tuh. Lalu hal positif yang jenengan dapatkan selama menjadi guru BK ini. Selama menjadi guru BK itu banyak sekali ternyata ya. Waktu ketika sudah terjun banyak sekali hal-hal yang walaupun di luar dugaan sekali ya. Oke. Ketika kuliah dan di tempat itu, yang kita praktekkan di sekolah itu ternyata banyak kesenjangan, cuman banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, termasuk bagaimana kita berhubungan tidak hanya dengan siswa, tapi juga dengan wali murid, tapi juga dengan teman sejawat. Nah, itu menjadi lahan kita untuk belajar banyak. Makanya saya merasa ketika sudah bekerja malah kok koyo S1 tok ini kurang malahan, malah terasa seperti itu waktu sudah bekerja. Tuh. Malah bisa sampai punya kepikiran Iya, iya. seperti itu ya. Karena sudah di tahun pertama kan kita masih menyesuaikan diri ya, maksudnya bagaimana cara menjadi guru BK yang baik, bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana cara menghadapi siswa. Lambat laun semakin banyak karena tantangan yang dihadapi guru BK kan tidak sedikit ya. Tidak hanya dari siswanya saja, tapi juga dari wali muridnya, juga dari teman sejawat, baik itu wali kelas, terus guru mata pelajaran, kan tidak semua kita ada selek pendapat untuk menangani siswa gitu loh. Karena kan BK tidak hanya berdiri sendiri ketika di sekolah. Tuh. Nah, ternyata itu setelah dipikir-pikir kok kayaknya S1 aja ini kurang ini butuh belajar lagi memang supaya kita lebih mantap gitu loh istilahnya. Dan Oke. em, waktu di sekolah pun apa ya banyak hal-hal yang kita kadang kaget sih. Oh, ternyata anak-anak seperti ini ya. Waduh, kok kayaknya ini kayak gini ya. Tapi itu menjadi hal yang istilahnya memotivasi saya untuk terus belajar gitu. Iya, mau terus belajar. Makanya kalau ada kesempatan lagi nih ya mau-mau aja kok terus dia lagi gitu. Jadi selain menjadi hal yang positif bisa Mm-mm. juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Betul sekali gitu. Soalnya cerita yang saya dapat itu Mm-mm. pengalaman guru BK saya tuh ketika ujian kenaikan kelas tuh guru Mm-mm. BK tuh sering dapat serangan dari guru-guru mata pelajaran gitu. Saya bukan serangan ya, tapi lebih ke selain guru BK, kan nggak tahu BK itu bagaimana, bagaimana BK bekerja itu kan nggak tahu toh ya. Dan itu menjadi tantangan lagi bagi seorang guru BK untuk tetap eh, menolong siswa, memfasilitasi siswa. Karena namanya individu kan kita tidak bisa memprediksi apa ya istilahnya ya, perkembangannya itu naik kah, turun kah, konstan kah atau apakah misalkan kita sudah konseling nih sudah konseling kita sudah ada masalahnya oh kamu gini ya gini 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 secara pribadi karena memang kan konseling tidak untuk konsumsi umum kan ya nah ketika rapat pleno lah itu bu ini gimana bu perkembangannya kok anaknya kasih gini gini aja padahal kita tahu padahal guru BK-nya tuh tahu aslinya anak ini gini loh tapi kan kita nggak bisa untuk share itu ke forum yang begitu besar gitu loh nah itu menjadi salah satu tantangan yang bagaimana kita bisa tetap memfasilitasi siswa tanpa kita apa ya istilahnya ya eh, kok anaknya masih gini loh Pak maksud maksud ya hati kita kan kok anaknya masih berproses loh Pak wong konseling kan biasanya harus berproses soal proses itu kan kita tidak bisa Langsung langsung jadi. jadi gitu nah ekspektasinya orang-orang adalah ketika satu kali konseling itu sudah langsung sembuh nah itu yang sulitnya lagi jadi guru BK itu so tapi akhirnya yang bisa jadi peluang adalah kita komunikasinya ke wali kelas. Ini lebih anaknya memang sedang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang tidak bisa kalau seperti ini. Nah itu yang nantinya bisa membantu untuk menolong anaknya ketika rapat pleno. Kalau rapat pleno di sini memang lupa mah dari jam 7 sampai jam 12 itu belum tentu selesai memang. Nah, yang dibahas begitu banyak termasuk akhirnya guru BK menjadi ditanya kepala sekolah, terus ini gimana Bu? Terus ini gimana Bu? Ini gimana Bu? Saling lempar pendapat gitu. Tapi sebisa mungkin kita sebagai guru kan ya tetap lah itu ya siswa kan tetap butuh untuk berproses ya. Gitu. Lalu selanjutnya resiko dan juga tantangan nih panjenengan selama menjadi guru BK di sini. Em, kalau dari segi kurikulum itu kurikulum yang Merdeka Baru ini itu menimbulkan tantangan baru.
Guru BK-nya nggak dikasih jam pelajaran. Saya di tahun pertama ngajar di sini itu masih dapat 1 jam 1 minggu. Ya, misalkan saya dapat 9 kelas, jadi saya masuk di kelas ini itu 1 minggu 1 jam. Itu saya masih punya kesempatan tatap muka dengan anak-anak, walaupun memang tetap tetap diberikan kesempatan untuk minta jam ke mata pelajaran, tapi kan nggak enak ya, karena kita masuk, "Bu, permisi saya minta jamnya," gitu kan, itu adalah sebuah hal yang saya rasa kurang gitu loh. Itu tantangan dari segi kurikulumnya. Karena kurikulum Merdeka itu nggak kasih dikasih jam akhirnya guru BK-nya. Gitu. Terus selain itu sih, karena nggak dikasih jam. Terus kita kan mikir toh ini ya apa caranya tetap dekat dengan anak-anak, ngasih fasilitas ke anak-anak, ngasih materi juga ke anak-anak, bagaimana kita menjalankan program yang sudah direncanakan, tapi posisinya nggak ada jam. Nah itu akhirnya itu susah. Walaupun memang banyak media yang bisa kita gunakan ya, entah dari sosial media, entah dari mading di bawah itu ada, bisa nunut di mading, terus kita bikin apa ya istilahnya ya pertemuan sendiri memang dengan siswa-siswa yang di kelas saya itu memang bisa sebenarnya. Banyak juga guru yang sebenarnya nawari, "Bu mau nggak diambil jamnya ini loh." Sebenarnya Pak, wah, ya, bukan seperti itu. Cuma tetap ketika BK itu tidak tertulis di mata pelajarannya anak-anak, mereka menganggap, oh ini BK eneng. Nah, itu yang jadi tantangannya lagi nih. Makanya nggak jarang ketika awal-awal semester di kelas 10, kan anak masih bingung guru BK-nya siapa. Oke. Karena nggak ada kesempatan masuk kelas. Dan mau nggak mau akhirnya saya bilangnya ke wali kelas. Bu, saya minta jam akhirnya mau nggak mau. Yes, ya. Itu tantangan yang selama 1, 2 tahun ini berarti. Karena kurikulumnya itu baru akhirnya gitu. Jadi kurikulum Merdeka ini dianggap kurang sesuai aja dari profesi BK ini gitu. Simak akhirnya peran kita Ya, akhirnya agak-agak agak minggir ya akhirnya. Yang seperti gimana main gitu gitu. loh. Padahal kan kalau BK itu nggak kelihatan tapi perannya kan malah berperannya besar. Bagaimana anak-anak bersikap ke gurunya, Oke. gimana sih Bu caranya eh, saya berkomunikasi dengan guru, dengan teman, dengan orang tua, itu juga kan kita yang membantu mereka memfasilitasi tugas perkembangannya itu tuh. Oke. Lah itu kan nggak apa ya akhirnya malah pikirannya nah ini anak kalau BK kok dijame ya nah, ya gitu Oke. gitu ya sampai sekarang pun itu tantangan yang saya dan kami kami yang sudah ada di sekolah itu memang masih waduh ini gimana. Oke. Dan kalau pelayanannya itu lewat sosial media ataupun madris itu ya saya rasa saya pribadi kurang maksimal gitu ya. Soalnya anak-anak itu saya juga mengalaminya. Jadi Ya, siswa ya. apa ya? Apa namanya? Apa? Jawanya itu nggak tak gitu. Nggak kata nih Nggak tak nih gitu. gitu. Yang ini aja gitu. Lalu target 5 tahun ke depan atau target yang tertinggi Panjenengan seperti apa? Target tertinggi sih untuk dekat-dekat ini kalau saya ada kesempatan untuk sekolah lagi saya mau sekolah lagi. Ya memang nggak sampai 5 tahun lagi lah ya tapi kalau di sekolah memang mau sekolah lagi itu bukan perkara yang mudah ya. Dia kan kita harus izin dengan sekolah. Tidak hanya dengan kalau saya kan ya saya izin suami juga ya. Saya izin suami. Saya izin ke sekolah juga. Ini bisa harapan saya sebelum 5 tahun ini saya bisa menimba ilmu lagi lah. Gitu. Lalu ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Lalu kiat sukses untuk mencapai karir. Dan sukses untuk mencapai karir kita harus tahu sih kita itu maunya apa. Tidak hanya mau saja ya. Kita sudah tahu maunya kita apa, kita sesuaikan dengan minat kita, bakat kita itu apa. Kalau misalkan hanya mau saja tapi kurang, itu ya bagaimana cara kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Gitu. Ya, waktu SMA itu gitu. Ketika saya sudah tahu apa yang saya mau, lah berarti saya bisa set rencana ini. Oke, setelah ini saya ini. Kalau saya nggak bisa masuk jurusan ini, saya bisa masuk jurusan ini. Kalau saya nggak bisa ini, saya harus kita ini. Kalau saya nggak bisa di universitas ini misalkan, saya berarti saya ke sini. Gitu. Sama juga seperti ketika kerja, juga seperti ini. Kalau misalkan dalam waktu 5 tahun ini saya nggak bisa sekolah lagi, ya berarti saya harus cari
cari ilmu di bidang di tempat lain dalam model apa nih? Misal ikut pelatihan kah? Atau ikut seminar-seminar, atau ikut kelas online, itu bisa menjadi salah satu opsi untuk supaya kita tahu ya, kita itu berkecimpung di dunia yang seperti apa, supaya kita bisa berprofesi dengan maksimal gitu. Maksimal lah. Baik, sebenarnya itu Oke. saja. Oke. Oke. Eh, Pastinya itu saja yang wawancara dari kami dan saya rasa jujur saya juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan juga wawasan yang Iya. sedikit membuka wawasan saya gitu. Baik, itu saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Iya, sama, Kak.